Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Imam Santoso. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar. Hari ini kita akan membahas persiapan penilaian akhir semester untuk matematika peminatan kelas 11 ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Diketahui sin 5x per sin 3x adalah 3/5. Lalu tan 4x per tan x berapa? Oke. Tan 4x per tan x itu sama saja dengan bahwa tan 4x per tan x itu bisa dinyatakan dalam bentuk bahwa tan itu sin per cos kan? Jadi sin 4x per cos 4x. Sedangkan kalau sepertan cos per sin ya. Jadi cos x per sin x. Itu kalau sepertan. Nah, apa bentuk lain dari sin cos? Nah, sin cos itu kan harusnya depannya 2 ya. Karena depannya nggak ada 2 berarti setengah kali sin jumlah ditambah sin selisih. Gitu ya. Sedangkan yang bawah kosin. Nah, kalau cos duluan berarti setengah sama ya. Setengah dari sin jumlah dikurang sin selisih. Itu kalau cos dulu. Sama-sama ada setengah, setengahnya saya coret. Lalu kita nyatakan dalam nilai yang sama. Misalkan di sini nyatakan dalam sin 5x. Berarti sin 3x lah. Sin 5x-nya diganti dengan 3/5 sin 3x. Sin 3x-nya tetap. Begitupun yang bawah 3/5 sin 3x dikurangi sin 3x gitu ya. Sama-sama sin 3x-nya dikeluarkan. Berarti 3/5 ditambah 1 per. Begitupun yang bawah 3/5 dikurangi 1. Gitu ya. Sama-sama sin 3x. 3/5 itu kan 8/5 berarti kan. 3/5 ditambah 1 8/5. Sedangkan 3/5 dikurangi 1 berarti min 2/5. Jadi 8 per min 2 atau min 4. Jadi jawabannya adalah minus 4. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Jika sin 2A plus 2B adalah P, sin 2A min 2B adalah Q, 16 sin A cos A kali 1 dikurangi 2 sin kuadrat B. Oke. Nilai lain dari 1 min 2 sin kuadrat itu adalah cos rangkap ya, cos 2B berarti dalam hal ini. Nah, berarti diubah bentuk lain dari yang sebelah kanan nih. Jadi yang ditanyakan adalah 16 sin A cos A kali cos 2B kan gitu ya. Nah, berarti ada sin A cos A. Nah, sin A cos A ada lagi rumusnya. Bahwa kalau 2 sin A cos A itu adalah sin 2A. Nah, sehingga yang ditanyakannya berubah menjadi 8 kali sin 2A cos 2B. Nah, apa bentuk lain dari yang tadi sin cos? Tadi kan sudah ada sin cos. Kalau ada 2 sin A cos B, kan sin cos beda sudutnya. Berarti adalah sin jumlah ditambah sin selisih. Gitu ya. Nah, begitupun yang ini. Karena di sini 8 berarti jadi 4 kali kan? 4 kali sin jumlah ditambah sin selisih. Gitu ya. Nah, sin jumlahnya sudah ada.
Sin jumlahnya adalah P. Sin selisihnya sudah ada, Q. Jadi jawabannya adalah 4P ditambah 4Q. Gitu ya. 4P ditambah 4Q. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. 2 sin 20, sin 40, cos 10. Oke. Yang diposisikan 20-nya ditukar dengan di posisi paling kanan lah, sin 20-nya. Berarti 2 sin 40 cos 10 kali sin 20. Biar dapat sudut istimewa juga sama. Berarti ingat yang tadi sin cos, 2 sin cos itu berarti sin jumlah ditambah sin selisih. Gitu ya. Sin jumlah 50, sin selisih 30 kali sin 20. Kemudian kalikan sin 50, sin 20 ditambah berapa nih? Sin 30 itu setengah ya. Setengah sin 20. Nah ini sin kan min 2 ya. Berarti min setengah. Min 2 sin harusnya. Cos jumlah dikurangi cos selisih. Cos selisih berarti 30 ya. Cos jumlah, cos selisih. Kali setengah sin 20. Kalikan. Jadi hasilnya berapa nih? Min. Ini ditambah ya, bukan dikali. Ini ditambah. Jadi min setengah cos 70 ditambah setengah kali setengah akar 3. Ya, cos 30 itu setengah akar 3 ditambah setengah sin 20 ya. Nah, ini min cos 20 itu sama saja dengan sin 20. Ingat rumusnya bahwa cos alfa itu sama dengan sin 90 min alfa. Jadi cos 70 sama saja dengan sin 20. Ini berarti 1/4 akar 3 ditambah setengah sin 20. Nah, sama-sama ada sin 20. Berarti ini dieliminasi. Jadi jawaban akhirnya adalah 1/4 akar 3. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai cos 2pi per 7 ditambah cos 4pi per 7 ditambah cos 6pi per 7. Atas bawah kita kalikan nilai yang sama. Sehingga rumusnya terbentuk. Jadi ini kita kalikan cos 2pi per 7 ditambah cos 4pi per 7 ditambah cos 6pi per 7. Kita kalikan sin 2pi per 7. Berarti harus dibagi dengan sin 2pi per 7. Maka hasilnya menjadi sin 2pi per 7 cos 2pi per 7 ditambah cos 4pi per 7 kali sin 2pi per 7. Upayakan yang sudutnya kecil di kanan. Cos 6pi per 7 dikali sin 2pi per 7 kan itu ya. Kali sin 2pi per 7. Nah, ini sudutnya sama. Berarti sudut rangkap. Tapi setengah. Ya, setengah dari sin 2 alfa berarti 4pi per 7. Yang ini cos duluan. Nggak ada duanya berarti setengah. Sin jumlah berarti kan 8. Sin selisih berarti 2 ya. Ditambah
sama nih. Sin jumlah berarti 8. Yang ini salah ya. Sin jumlah berarti 6. Sin selisih 2. Sin jumlah 8. Kemudian dikurang sin selisih. Sin selisih berarti 4. Kali 1/, sin 2pi per 7. Ada yang bisa dikurangi ya? Ada yang sama kan? Ini setengah sin pi per 4. Ini juga sama. Min setengah sin pi per 4. Berarti yang belum tercoret yang ini nih. Berarti tinggal setengahnya saya keluarkan. Sin 6pi per 7. Kemudian ditambah sin 8pi per 7. Dikurang sin 2pi per 7. Kalikan 1/, sin 2pi per 7. Sampai sini ngerti? Nah, tinggal yang ini nih. Ini dijumlah lagi. Apa rumusnya? Sin plus sin. Kalau sin plus sin berarti kan 2 sin setengah jumlah. Setengah jumlah. Berarti kan 14 dibagi 2. Berarti kan pi ya. Kali cos setengah selisih. Selisihnya kan 2. Setengah berarti 1/7pi. Dikurang sin 2pi per 7. Kali 1/, sin 2pi per 7. Sampai sini ngerti nggak? Nah, cos pi kan 0. Sin pi kan 0. Ini 0. Dikurangi sin 2pi per 7 kali 1/, sin 2pi per 7. Nah, dengan demikian hasilnya adalah setengah kali min 1 kan? Karena ini min 1. Berarti jawabannya adalah min setengah. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 akar 3 cos kuadrat X min 2 sin X cos X min 1 min akar 3 sama dengan 0. Oke. Ada bentuk lain dari cos 2 alfa. Cos 2 alfa, 2 cos kuadrat alfa min 1. Kemudian sin 2 alfa, 2 sin alfa cos alfa kan itu ya. Nah, jadi yang cos 2 alfa nih, cos kuadrat berarti kan, sama 2 sin X cos X bisa diubah menjadi sudut rangkap. Ya kan? Berarti yang ini akar 3 kali kan ya. 2 cos kuadrat X. Oke. Dikurangi 2 sin X cos X. Sin 2X dikurangi 1 kurangi akar 3 sama dengan 0. Nah, apa bentuk lain dari 2 sin kuadrat X? 2 sin kuadrat X bentuk lainnya adalah cos 2X plus 1 kan ya. Kurangi sin 2X. Kurangi 1 kurangi akar 3 sama dengan 0. Oke. Berarti akar 3 cos 2X min sin 2X plus akar 3 kan ya. Min 1 min akar 3. Ini coret kan ya. Nah, jadi ada bentuk akar 3 cos 2X min sin 2X sama dengan 1. Sampai sini ngerti? Lalu ada bentuk lain. A cos X ditambah B sin X sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat cos X min theta. Di mana theta diambil dari tangan. Tangan itu sin per cos. Berarti B per A. Nah, berarti pakai rumus ini. Sehingga kalimatnya berubah sekarang. Jadi akar 3 tambah 1 cos 2X min theta.
sama dengan 1. Nah, berapa dari tetanya? Tetanya ambil dari tangan. Tangan itu berarti sin per cos. Jadi min 1 per akar 3. Di kuadran berapa? Sinnya negatif, cosnya positif. Berarti kuadran keempat. Karena sinnya negatif, cosnya positif. Berarti tetanya kalau di kuadran keempat adalah 330. Karena di kuadran keempat. Atau boleh juga min 30. Nah, berarti ini 2 cos 2x min 30. Jadi kan plus theta. Jadi plus 30. Sama dengan 1. Ya sudah. Cos 2x plus 30 sama dengan 1 per 2. Cos berapa yang hasilnya 1/2? Cos yang hasilnya 1/2 adalah cos 60 kan? Berarti ada dua kemungkinan. 2x plus 30 sama dengan plus minus 60 ditambah K kali 360. Berarti 2x sama dengan min 90 atau 30 ditambah K kali 360. Gitu ya. Kalau bagi 2 semua, berarti min 45, 15 ditambah K kali 180. Kalau K-nya 0, berarti X-nya min 45, 15. Kalau K-nya 1, X-nya 180 dikurangi 45 berarti 135, 195. Kalau K-nya 2, 360 kurangi 45 berarti 315. Nah, yang memenuhi kan 0 sampai 360. Berarti himpunannya yang diambil yang 15 kan? 135, 195 dan 315. Gitu ya? 15, 135, 195, 315. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Tan A sama dengan akar 3, sin B sama dengan 1/3, A dan B adalah sudut lancip. Maka nilai cos A plus B tambah cos 2B berapa? Oke. Di sini A dan B-nya lancip ya. Berarti kita nyatakan dulu. Tangan itu kan sin per cos ya. Tangan itu adalah depan per samping kan. Berarti sisi miringnya akar 4, 2. Kemudian untuk B juga sama. Sinus itu depan per miring. 1/3. Berarti di sini 9 kurangi 1, akar 8. Akar 8, 2 akar 2 ya. Oke, berarti sinus kosinusnya bisa kita tentukan. Nah, sekarang cos A ditambah B ditambah cos 2B. Kalian bisa tentukan cos A plus B adalah cos-cos dikurangi sin-sin. Sedangkan sin 2B boleh pakai sin, boleh pakai cos. Kalau pakai cos berarti 2 cos kuadrat B min 1. Nah, masukin angkanya. Cos A, lihat sudutnya. 1/2. Karena cos itu samping per miring. Cos B, lihat sudutnya B. Samping per miring. Berarti 2 akar 2/3. Sin A, depan per miring. Berarti akar 3/2. Sin B, depan per miring. Berarti 1/3. Cos B, berarti samping per miring. 2 akar 2/3 kuadrat. Kurangi 1. Ini jadi 2 akar 2/6. Ini jadi akar 3/6. Yang ini 8 kali 2 berarti 16/9 kurangi 1. Dibuat per berapa nih? Ada 6, ada 9. Per 18 ya. Oh, 1 di sini. Berarti ya sudah. Yang bulat dengan yang bulat, yang akar yang akar. Berarti yang ini 1/3 akar 2. Yang ini 1/6 akar 3. Ini berarti 1 itu 9/9.
Berarti 7/9. Jadi setengah akar 2. Bisa dimengerti? Harusnya seperti, oh ini ya. 1/3 akar 2, 1/6 akar 3 tambah 7/9. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Sekan setengah X, kosekan setengah X sama dengan 1/A. X diantara 0 sampai 1/4 pi berapa tangan X? Oke, sekan itu adalah 1/sin ya. 1/cos, sorry. Sekan itu 1/cos. Lalu kosekan itu 1/sin. Sama dengan 1/A. Balik semua. Setengah X atau kali silang boleh lah. Setengah X, sin setengah X, cos setengah X sama dengan A kan ya. Dibalik semua, dijungkir balik semua. Karena di sini nggak ada 2-nya ya berarti setengah. Setengah dari sin 2 sin alfa. 2 sin alfa. Sama dengan A. Berarti sinus X adalah 2A. Sampai sini ngerti? Sinus X adalah 2A. 2A itu artinya depan per miringnya adalah ini depan, ini miring. Atau pakai gambar boleh. Berarti sisi sampingnya adalah akar miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Yang ditanya tangan. Tangan itu D/sa. D-nya 2A, sa-nya akar 1 min 4A kuadrat. Nah, lihat opsinya. Ada nggak yang bentuk 2A per 1 min? Nah, berarti jawabannya yang E. 2A per akar 1 min 4A kuadrat. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui 2 sin A cos A min cos kuadrat A tambah sin kuadrat A adalah N. Berapakah sin 4A? Oke. 2 sin A cos A adalah sudut rangkap. Ini adalah sinus 2A. Oke. Min cos kuadrat A berarti ini sama dengan min cos 2A. Ya, karena di sini min. Sama dengan N. Bisa diikuti nggak? Oke. Berarti sin kuadrat A dikurangi cos 2A sama dengan N dikuadratkan. Kuadratkan berarti sin kuadrat sin kuadrat 2A 2A ditambah cos kuadrat 2A, saya dekatkan yang cos kuadratnya, dikurangi 2 sin 2A cos 2A sama dengan N kuadrat. Cos kuadrat tambah sin kuadrat kalau sudutnya sama adalah 1. Ini sudut rangkap lagi. Berarti sin 2 kali 2A sama dengan N kuadrat kan? Nah, ini pindah kanan, ini pindah kiri. Berarti 1 min N kuadrat adalah sin 4A. Jadi kesimpulannya sin 4A adalah 1 min N kuadrat. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Sin 2A plus 3B sepertiga. Cos 2A min 3B 2/3 akar 2. Berapa sin 4A? Perhatikan nih sudutnya sama ya. Cuman beda tanda aja. Berarti yang harus kalian ingat adalah bentuk jumlah dan selisih. Jadi kalau seandainya 2A ditambah 3B adalah X. 2A dikurangi 3B adalah Y. Lalu ingin menjadi 4, berarti kan ditambah. 4A, 3B-nya kan habis. Berarti kan X plus Y kan itu ya. Maka ditarik nilai sinnya. Sin 4A itu artinya sama saja dengan sin X plus Y.
Sin X plus Y artinya berarti sin cos plus kosin. Gitu ya. Nah, di sini keterangannya apa yang diketahui? Bahwa sin 2A ditambah 3B atau boleh dikatakan sin X adalah sepertiga. Ada cos X. Ingat, ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti sampingnya adalah 9 kurangi 1, akar 8 atau 2 akar 2. Nah, cos X dapat. Cos X berarti 2 akar 2 per 3. Kemudian yang berikutnya cos. Cos 2X, 2A min 3B adalah cos Y. Cos Y-nya adalah 2 akar 2 per 3. Ini sisi samping, ini sisi miring. Berarti sisi depannya 9 kurang 8, 1. Berarti sin Y adalah 1 per 3. Masukin ke sini kan. Sin X berarti 1/3. Cos Y berarti 2 akar 2 per 3. Cos X berarti 2 akar 3 per 3. Sin Y berarti 1/3. Jadi 2 akar 2 per 9 ditambah. Ini akar 2 ya, sorry. 2 akar 2 per 9. Jadi berapa tuh? 4 ya. 4 akar 2 per 9. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Cos 2X, cos 6X, cos 10X, sin 4X, cos 14X per sin 2X, sin 6X, sin 10X, sin 14X. Nah, sebaiknya sudut terbesar di sebelah kiri ya. Jadi saya putar dulu. Tujuannya apa? Untuk mempermudah aja. Selisihnya biar positif ya. Yang mana nih yang pasnya? Kalau ke ini 20, selisihnya 8 ya. Berarti cos dengan 6 ya. Jadi cos 14X dengan cos 6X. Cos 10X dengan cos 2X. Biar selisihnya kan 8. Ini juga selisihnya 8. Begitupun yang ini. Jadi sin 14X, sin 6X, kemudian sin 10X dengan sin 2X. Biar selisihnya 8. Nah sekarang cos plus cos. Cos plus cos itu 2 cos setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Setengah selisih berarti 4X ya. Ditambah 2 cos setengah jumlah cos setengah selisih. Berarti 4X kan. Selisihnya 8 bagi 2. Yang bawah juga demikian. 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Ditambah 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Nah kan ada yang sama cosnya. Ya. Jumlah selisih untuk cos. Berarti cos 4X-nya bisa dikeluarkan. 2 cos. 2-nya aja ya langsung ya. Jadi 2 cos 4X-nya dikeluarkan. Berarti cos 10 ditambah cos 6. Begitupun yang bawah. 2 cos 4X-nya keluarkan. Berarti sin 10 tambah sin 6. Sama-sama 2 cos 4X. Nah, rumusnya lagi cos plus cos. Cos plus cos adalah 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Bawah pun sama. 2 sin plus sin berarti 2 sin setengah jumlah sama cos setengah selisih. 2-nya sama, cos 2X-nya sama. Berarti cos per sin. Cos per sin itu kan kotangan kan? Jadi jawabannya adalah kotangan 8X. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya,
Cos 40 min sin 70 cos 80. Yang mana yang dekat kalau dijumlahkan biar ada nilai istimewanya. Yang ini ya, ada istimewanya ya. Berarti cos 80 ditambah cos 40 dulu kan. Dikurangi sin 70. Cos plus cos, 2 cos setengah jumlah 120 berarti 60 kan ya. Cos setengah selisih. Setengah selisih berarti 40 jadi 20. Ini sin 70. 60 itu setengah. Oke. Sin cos 70 itu sama dengan sin 70. Berarti jawabannya adalah sin 70 dikurangi sin 70. Berarti 0. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Cos pi per 5, cos 2 pi per 5, cos 4 pi per 5, cos 8 pi per 5. Nah ini karena kelipatan berarti kalian kalikan dengan sin pi per 5. Berarti bagi juga dengan sin pi per 5. Untuk memancing sudut rangkap. Ya, untuk memancing sudut rangkap. Oke. Nah, sekarang sudut rangkapnya yang mana nih? Nah, yang rangkapnya berarti yang cos pi per 5 sin pi per 5. Berarti ini kan nggak ada duanya, berarti setengah. Dari sin, rangkapnya berarti 2 pi per 5 kali cos 2 pi per 5 kali cos 4 pi per 5 kali cos 8 pi per 5. Ya, per sin pi per 5. Ini rangkap lagi kan nih? Ini rangkap lagi. Berarti setengah lagi. Jadi seperempat. Sin 4 pi per 5. Cos 4 pi per 5. Cos 8 pi per 5. Oke. Per kan tetap pernya. Sin pi per 5. Ini rangkap lagi kan? Berarti 1/8. Sin 8 pi per 5 cos 8 pi per 5 per sin pi per 5. Ini rangkap lagi. Berarti 1/16 dari sin 16 pi per 5 per sin pi per 5. Nah, 16 itu kan pi lebih kan ya? Ini jadi pi ditambah berapa tuh? 2 pi ditambah berapa? 2 lebih kan ya? 16 itu dua pi tambah apa 3 pi? 3 pi ya? 3 pi tambah pi per 5 kan? Per sin pi per 5. Kalau 3 pi kan berarti muternya negatif ini. Berarti min 1/16. Jadi jawabannya adalah min 1/16. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Nah, 16 sin kuadrat pangkat 4 ya. Berarti ini ada 2 sin A cos A dipangkatkan 4 ya. Karena 16 itu 2. Nah, berarti ini kan sudut rangkap nih. Ini sudut rangkap berarti sin 2A kan ya. Pangkat 4. Nah, sin pangkat 4 ada nggak bentuk lainnya? Ada. Berarti sin kuadrat 2A dikuadratkan. Apa bentuk lain dari cos 2 alfa? Salah satunya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Berarti yang dibutuhkan adalah sin kuadrat. Sin kuadrat adalah
1 min cos 2 alfa per 2. Itu sin kuadrat. Berarti yang ini kan sin kuadrat. Berarti 1 min cos 4A. Berarti kan karena alfanya adalah 2A per 2 kuadrat. Kuadratkan, berarti ini kan per 4. Kuadratkan 1 min 2 cos 4A ditambah cos kuadrat 4A. Nah, bisa dirubah lagi nggak? Bisa ya, yang cos kuadrat 4A-nya. Cos kuadrat, kalau pakai cos kuadrat adalah 2 cos kuadrat ya. Min 1, berarti cos kuadrat alfa adalah 1 plus kalau cos kuadrat. 2 alfa per 2. Berarti yang ini bisa dirubah lagi. Berarti 1 min 2 cos 4A ditambah 1 plus cos 8A per 2. Per 4. Gitu ya. Nah, berarti dihitung satu-satu nih. Ini 1, ini 1 per 2. Berarti 3 per 2 kan ya. Per 4. Kemudian min 2 cos 4A plus 1/2 cos 8A. Nah, jadi per 4-nya masuk. Jadi 3 per 8. Kemudian 1/2 cos 4A ditambah 1/8 cos 8A. Gitu ya. Jadi 3 per 8 min setengah cos 4A plus 1/8. Berarti yang mana nih? Yang atas ya. 3 per 8 min setengah cos 4A plus 1/8 cos 8A. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pada segitiga ABC diketahui tangan A plus tangan B sama dengan K tangan C. Nilai tangan A tangan B. Oke. Bahwa pada segitiga ABC berarti A plus B plus C itu 180 kan gitu ya. Nah, berarti A plus B itu adalah 180 min C atau sebaliknya. Terserah yang mau dirubah C-nya atau apa. Kalau C berarti 180 min A plus B. Gitu ya. Nah, sekarang dari kalimat soal ini berarti tangan A ditambah tangan B sama dengan K kali tangan C. C-nya diganti dengan 180 min A plus B. Nah, kalau 180 min itu berarti negatif. Jadi min K tangan A ditambah B. Tangan A ditambah B, rumus lainnya adalah tangan A ditambah tangan B per 1 min tangan A kali tangan B. Gitu ya. Yang sebelah kiri kan tangan A ditambah tangan B. Kedua ruas dibagi tangan A plus tangan B. Jadi ini dibagi tangan A plus tangan B. Maka kali silang ini. Berarti 1 min tangan A tangan B sama dengan min K. Yang ditanya tangan A tangan B. Berarti pindahnya ke kiri. Dipindah kanan. Berarti 1 plus K adalah tangan A kali tangan B. Jadi tangan A kali tangan B itu adalah 1 plus K. Atau K plus 1. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. 1 plus sin 2A min cos 2A per 1 plus sin 2A plus cos 2A kan ya. Nah, ini mau dinyatakan ke dalam bentuk apa nih? Kalau ke sin berarti ini dirubah. Ya, bisa dirubah menjadi 1 plus 2 sin A cos A. Sedangkan cos 2A itu bisa dirubah menjadi 1 min ya. 2 sin kuadrat A. Biar satunya hilang. Yang bawah juga demikian. 2 sin A cos A
Tapi yang ini pakai cos. 1 min cos. 1 min cos. Cos kuadrat 2A min 1 kebalik. Biar satunya hilang. Berarti 2 cos kuadrat A min 1. Yang atas satunya hilang, yang bawah juga satunya hilang. Hilang. Begitupun yang bawah. Nah, berarti yang atas tinggal 2 sin A cos A plus 2 sin kuadrat A kan. Yang bawah juga demikian. 2 sin A cos A plus 2 cos kuadrat A kan itu. Nah, yang samanya dikeluarkan. 2 sin A kali kan cos A plus sin A. Bawahnya juga sama. 2 cos A kali 2 sin A aja ya. Yang mana nih? Yang ini kalau cosnya ada yang sama nggak nih? Berarti kalau cosnya yang ini sinnya dong ya. Ada yang berbeda nih. 2 cosnya ya yang bawah ya. Yang bawah 2 cos berarti sin A ditambah cos A. Gitu ya. Ini kan sama nih. Sama. Juga 2 sama. Nah, apa tinggalnya? Tinggal sin per cos. Sin per cos kan tangen. Jadi jawabannya adalah tangen A. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Diketahui sin X 8/10 dengan sudut X-nya 0 sampai 90 berarti kuadran 1 ya. Cos X plus cos 3X plus cos X. Oke. Cos 3X plus cos X itu sama saja dengan 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Oke. 2 cos setengah jumlah bisa dirubah menjadi pakai sin atau pakai cos juga boleh. Bisa menjadi pakai sin, bisa pakai cos. Ya, jadi 1 min 2 sin kuadrat X kali cos X. Sudah, tinggal dicari. Sin itu adalah 8/10 itu 4/5 ya. Ini sisi depan, ini sisi miring. Nah, berarti kan triplenya apa? 3 ya, desami ya. Triplenya adalah 3. Jadi sisi sampingnya berarti 3. Nah, berarti cos adalah 3/5. Substitusikan aja. 2 kali 1 min 2 kali sinnya 4/5. Kuadrat kali cos. Cosnya 3/5. 2 kali 1 min 16 32/25 kali 3/5. 32 itu berarti 25 itu 1 itu 25/25 ya. Jadi min 7/25 kali 3/5. Kalikan semua. Berarti minus 21 jadi 42/125. Jadi min 42/125. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Himpunan penyelesaian dari 3 cos 360 min X lebih dari 2 sin kuadrat X. Oke. Kalau 360 min itu di kuadran keempat. Nilai cos di kuadran keempat itu tetap. Berarti ini sama dengan 3 cos X lebih dari, karena ini sin, ini cos, berarti yang sinnya dirubah menjadi 1 min cos kuadrat. Gitu ya. Jadi 3 cos X lebih dari 2 min 2 cos kuadrat X. Pindah posisi ke kiri semua. Berarti 2 cos kuadrat X plus 3 cos X min 2 lebih dari 0. Oke. Faktorkan.
faktorkan. 2 cos kuadrat hanya mungkin 2 cos kali cos. 2 itu hanya mungkin 2 kali 1. Karena ini plus, berarti ini plus, ini min kan. Ingat, cos itu nilai maksimumnya 1, minimumnya min 1. Berarti ini udah pasti positif. Ini udah pasti positif. Dengan demikian, maka yang jadi perhatian hanya 2 cos X min 1 saja. Karena ini positif, lalu ini juga harus positif. Jadi artinya 2 cos X harus lebih dari 1/2. Nah, cos X lebih dari 1/2 bisa pakai gambar atau bisa juga pakai pertidaksamaan. Jadi kalau pakai gambar, fungsi cos itu rumusnya gimana? Fungsi cos itu kan begini. Ya, ini 0, ini 360 kan ya. Setengah itu kan di sini. Ini setengah. Lebih dari setengah berarti yang ini lebih dari setengah. Ini lebih dari setengah. Nah, kalau gitu cos yang hasilnya setengah itu cos berapa? Cos yang hasilnya setengah adalah 60 kan ya. 60, yang ini adalah 300. Berarti yang lebih dari setengah itu adalah 0 sampai dengan 60, itu yang lebih dari setengah. Atau 300 sampai dengan 360, itu yang lebih dari setengah. Jadi 0 sampai 60 atau 300 sampai 360. Bisa mengerti kalau pakai gambar? Atau pakai garis bilangan kan ya? Kalau pakai garis bilangan, berarti cos X sama dengan cos 60. Atau cos 300. Jadi X itu 60 atau 300. Buat garis bilangan. Jadi 60 sama 300. Batasnya 0 sama 360 kan itu. Ambil cos 0. Cek 0. Kalau cos 0 kan 1 kan? Cos 0 lebih dari setengah itu benar. Berarti kalau benar positif, negatif positif. Yang diminta yang lebih dari berarti yang positif. Jadi jawabannya sama. Bisa dimengerti? Ya, kalau pakai garis bilangan demikian, kalau pakai gambar lebih dari setengah itu berarti setengah ke atas. Himpunan penyelesaian dari cos 2x plus sin x min 1. Nah, cos 2x-nya dirubah menjadi 1 min 2 ya. Jadi 1 min 2 sin kuadrat. Pakainya sin. Kenapa? Karena sebelahnya ada sin. Min 1 sama dengan 0. 1 min 1 habis. Kemudian sin x-nya dikeluarkan. Berarti min 2 sin x plus 1 sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan 0 atau sin X sama dengan setengah. Yang hasilnya 0 itu 0, pakai pi ya. Pi sama 2pi. Yang hasilnya setengah itu 30 atau pi per 6 sama 150. 5/6. Ya. Jadi 0, pi per 2, 2pi, pi per 6, 5pi per 6. 0, pi per 6, 5pi per 6, pi dan 2pi. Bisa dimengerti? Ya, soal lagi deh. Berikutnya, himpunan penyelesaian dari sin X min akar 3 cos X sama akar 2 sama nih. Berarti yang ini dirubah dulu. Karena sudutnya sama, pokoknya pakai rumus yang tadi. Jadi akar dari 1 ditambah 3 kan, cos X min theta. Sama dengan akar 2. 1 plus 3 itu 4, diakarin jadi 2. Cos X min. Nah, tetanya dari mana? Tetanya dari tangan. Tangannya berapa? Sin per cos. Berarti 1 min akar 3. Ini bukan kuadrat 4, tapi kuadran 2. Kenapa? Karena sinnya positif. Sinnya positif, cosnya negatif, berarti kuadran kedua. Kalau kuadran kedua berarti 150. Karena
setengah seperakar 3 itu 30. Oke? Berarti ini sama dengan min 150 sama dengan akar 2. Berarti cos X min 150 sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 kan 45. Berarti X sama dengan 45 atau min 45 di kuadran ke-4 ya. Berarti X adalah 195 atau 105. Jadi jawabannya kalau nggak 105 adalah 195. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Sin 45 cos 15 tambah cos 15 cos 45. Cos 45 sin 15. Nah ini pakai A ya. Ini A. Ini B. Berarti sin jumlah ya. Sin jumlah. 15 tambah 45. Berarti 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah setengah akar 3. Bisa dimengerti? Berikutnya. Penyelesaian persamaan sin X min 45 lebih dari setengah akar 3. Nah, ini langsung aja. Setengah akar 3 itu adalah jadi sin yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah sin 60 atau di kuadran kedua 120. Berarti X min 45 sama dengan 60 atau 120. Berarti X sama dengan 105 atau 165. Berarti batasnya ada 4. Ujung interval 0. Ada sama dengannya. Tidak ada sama dengan berarti 105 sama 160 kosong. 360 ada sama dengannya. Ujikan 45 aja ya. Uji X sama dengan 45. 45 berarti sin 0 kurang dari setengah akar 3. Salah kan ya? Sin 0 itu kan 0. Nah berarti kalau salah dia negatif. Ini positif, negatif. Yang diminta yang lebih dari. Berarti yang positif. Jadi X-nya di antara 105 sampai dengan 165 ya. 165. Jadi 105 sampai 165. Bisa dimengerti? Cara mengujinya? Oke, yang ini aja. Jika alfa lebih dari 0, beta kurang dari sepertiga pi, cos alfa, cos beta, cos alfa plus beta, cos alfa min beta adalah 0, sin setengah pi min alfa, cos alfa adalah 3/4. Berapakah alfa kuadrat, beta kuadrat? Oke. Yang pertama dulu yang ini 90 min, berarti ini cos. Cos alfa 3/4. Cos kali cos itu cos kuadrat. 3/4. Diakarkan. Berarti plus minus. Setengah akar 3. Kalau plus minus setengah akar 3. Berarti ada dua kemungkinan nih. Cos theta setengah akar 3. Atau cos theta min setengah akar 3. Kalau setengah akar 3 berarti kuadran 1 dan 4. Cos hasilnya setengah akar 3 itu cos 30. Cos 30 itu pi per 6. Ya. Tetanya kurang dari pi ya, berarti pi per 6 aja. Yang ini berarti nggak dipakai karena melebihi. Karena diminta kurang dari, sorry, kok bukan teta ini. Alfa ya. Sorry, alfa. Alfanya berarti nggak ada keterangan. Di situ alfanya adalah positif. Kalau positif berarti lebih dari 0 itu banyak. Pi per 6 boleh. Kalau di kuadran keempat berarti 2pi dikurangi pi per 6. 2pi dikurangi pi per 6 berarti 11/6. Yang kedua, yang min setengah akar 3 itu kuadran 2 dan 3. Kalau kuadran kedua berarti pi dikurangi pi per 6. Berarti 5/6. Kuadran 3 pi tambah pi per 6. Berarti 7/6. Oke. Lalu yang kedua, yang ini cos alfa cos beta sama dengan 0.
kos-kos. Kos-kos itu kalau nggak ada angka 2 berarti setengah. Setengah dari kos jumlah. Ya kan? Kalau kos jumlah berarti 2 alfa. Ditambah kos selisih. Kalau selisih berarti 2 beta. Sama dengan 0. Jadi dengan demikian, berarti kalau gitu cos 2 alfa sama saja dengan min cos 2 beta. Kalau min cos, berarti cos 2 betanya adalah 180 atau pi. Kok 2 pi? 2 beta maksudnya. Pi tambah dikurangi 2 beta. Nah, itu adalah min cos 2 beta. Berarti 2 alfa sama dengan pi dikurangi 2 beta. Gitu ya. Beta atau 2 beta adalah pi dikurangi 2 alfa. Beta saja adalah setengah pi dikurangi alfa. Alfanya sudah ada nih. Betanya maunya kurang dari pi. Berarti alfanya kita ambil yang pi per 6. Kurang dari pi per 3. Min pi per 6. Setengah itu 3 per 6 ya. 3 per 6 jadi 2 per 6 pi berarti 1/3 pi. Oke, kita ambil alfanya 1/6, betanya 1/3. Dikuadratkan. Beta kuadrat min alfa kuadrat. Berarti 1/3 pi kuadrat dikurangi 1/6 pi kuadrat. 1/9 pi kuadrat dikurangi 1/36 pi kuadrat. 1/9 itu 4. 4 jadi 3 ya. 3/36 pi atau 1/12 pi. Jadi 1/9 dikurangi 1/36 itu 1/12 atau 3/36 ya. Jadi jawabannya adalah 1/12 pi kuadrat. 1/12 pi kuadrat. Bisa dimengerti? Oke, saya kira itu untuk persiapan penilaian akhir semester Matematika Peminatan kelas 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.